orang dari agama lain yang masuk ke dalam agama Islam itu disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya lembut. Mu'allafati qulubuhum, orang yang sudah diberikan kelembutan hatinya oleh Allah Ta'ala sehingga dia masuk Islam. Jadi orang yang lunak hatinya, maksudnya dapat hidayah, itu namanya mu'allaf. Dan mu'allaf ini ketika dia masuk Islam, dia wajib bersyahadat. Dan syahadat itu bukan sekedar ngomong, syahadat itu ada rukunnya, ada aturannya. Jadi kalau ada orang masuk Islam karena terpaksa, maka Islamnya tidak sah. Umpamanya nih, kau masuk Islam, saya kasih duit 500 juta. Wah, dia masuk Islam karena duit, Islamnya tidak sah. Atau kamu masuk Islam, kamu boleh nikah dengan anak saya. Masuk Islam karena pengen nikah, tidak juga sah. Karena syahadat itu adalah lafaz yang diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dikerjakan, dipraktekkan oleh anggota tubuh yang lain. Itulah mu'allaf sejati. Mu'allaf sejati itu yang dia masuk Islam sebenar-benar pengen masuk Islam karena dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi mu'allaf yang berkedok mu'allaf hanya untuk menikah, hanya untuk urusan politik, maka Islamnya tidak diterima. Jadi tidak sah, syahadatnya tidak sah. Walaupun dia diakui oleh administrasi dalam negara, tetapi secara agama dia tidak sah. Secara hukum fikih dia tidak sah. Walaupun di buku nikah dia Islam, walaupun di KTP dia Islam. Secara administrasi negara, ya kan, tetapi secara hukum fikih Islam, Islamnya tidak sah. Dan orang ini sama dengan orang munafik. Mulutnya aja yang Islam karena pengen nikah, mulutnya aja yang Islam karena urusan politik, tapi hatinya tidak menginginkan seperti apa yang dia ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan munafik ini kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fi asfali minan nar. Munafik itu adalah orang yang dapat siksa di neraka, paling dahsyat siksanya itu orang munafik. Karena orang munafik ini letaknya di kerak neraka. Bahkan orang munafik ini siksanya lebih pedih daripada iblis dan syaitan. Kalau iblis itu masih di tingkat nomor 4, kalau munafik di bawahnya nih, di keraknya nih. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Tapi kita sebagai orang Islam, ya tengok baik. Artinya kalau bisa ditegur ya tegur. Kalau memang tidak bisa ya lihat aja. Nanti dia akan merasakan azab daripada Allah Ta'ala atas permainan dia terhadap Islam. Cuman ada juga catatan untuk orang Islam yang pengen nerima menantu dari non-Islam. Jadi kalau ada calon menantu datang ke rumah, dia non-Islam dan dia pengen melamar anak kita dan dia mau masuk Islam, nah, cuman perhatikan juga orangnya, dia masuk Islam sungguh-sungguh atau pengen nikah baik. Nah, nanti sudah syahadat nikah, sudah nikah itu balik lagi. Nah, balik lagi masih apa namanya, masih tidak sembahyang, masih melakukan ritual-ritual dia. Nah, itu sama saja dengan tidak. Namun kita sebagai orang muslimin juga ada catatannya. Kita kalau ada orang non-Islam masuk ke dalam Islam, dia tetap dianjurkan untuk bergaul dengan baik dengan keluarganya. Artinya dia masih boleh ke rumah maknya, ya harus itu. Walaupun dia sudah masuk Islam, tapi dia juga wajib berbakti kepada mak dan bapaknya. Artinya Islam tidak melarang ya, nanti kamulah masuk Islam, jangan ke rumah mak kamu lagi yang non-Islam. Tidak. Islam kalau masuk Islam juga masih mewajibkan berbakti kepada orang tua. Tidak apa-apa, makan di rumah mak, atau tidur di rumah mak, asalkan tidak berkaitan dengan akidah. Maksudnya asal makanan itu halal, dia boleh makan di rumah maknya. Tapi kalau lah makanannya itu haram, ya beda cerita ya, haram menurut Islam. Jadi ya kita sebagai orang Islam ya boleh
boleh menegur. Kalau memang kita melihat dia itu menyepelekan Islam, ya kita harus tegur. Tapi kalau itu juga batas kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak bisa ditegur, ya doakan aja. Doakan aja. Dan itu memang kewajiban kita sebagai sesama manusia, harus berbuat baik kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab.